Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Yuliana Sabrina dengan NIM akhir 203 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Untuk tugas UTS KWN untuk tugas pengganti UTS KWN pada kali ini saya mengambil kasus dampak gadget terus-menerus pada generasi Z. Untuk pembahasan kali ini saya akan membawakan pengertian dampak positif dan negatif, hasil wawancara, solusi, dan kesimpulan. Pengertian gadget. Gadget adalah objek teknologi yang memiliki fungsi tertentu yang mana hal yang baru dan selalu mengalami perkembangan. Gadget selalu dikemas secara cerdik melebihi teknologi yang ada sebelumnya. Di sini gadget memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif. Yang pertama ada dampak mencari permainan edukatif. Di dalam gadget juga ada berbagai macam permainan edukatif yang dapat memberi rangsangan terhadap otak anak. Dan pola permainan ini dapat disesuaikan dengan usia anak tersebut. Ini adalah salah satu media belajar yang akan membuat anak merasa senang. Yang kedua ada belajar tanggap teknologi. Dengan zaman serba canggih ini, tentunya kita dapat membatasi keingintahuan anak dan juga tidak dapat membatasi keinginan anak tentang gadget. Dampingi anak ketika sedang bermain gadget. Berikan informasi yang dibutuhkan dengan cara menggurui. Berikan informasi yang jelas tentang cara menggunakan gadget dan hal-hal apa saja yang dapat merusak gadget. Dengan demikian, maka anak-anak belajar untuk dapat menggunakan gadget dengan baik. Yang ketiga ada dapat mencari informasi pendidikan yang inovatif. Ini juga yang akan menambah pengetahuan bagi sang anak. Tanpa anak sadari, dengan media sosial yang dapat memberikan informasi dan juga materi untuk dapat memuaskan pengetahuan sang anak. Yang ketiga ada dampak negatif. Yang pertama ada lambat memahami pelajaran. Kebiasaan anak yang asyik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak dalam menangkap informasi. Salah satunya yaitu ketika anak mendapat pelajaran di kelas cenderung sulit untuk memahami apa yang sudah disampaikan guru. Selain itu, anak juga cenderung untuk malas belajar dan membaca buku akibat dari kecenderungan untuk bermain gadget sehingga prestasi akademik menurun. Yang kedua ada resiko terhadap perkembangan psikologis anak. Terkadang sebagian game ataupun tontonan pada gadget memperlihatkan kekerasan sehingga hal ini berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak. Hal ini membuat anak lebih cenderung ingin melakukan hal yang ditonton atau diaminikannya di dunia nyata. Yang ketiga, bahaya atau resiko radiasi. Pengaruh gadget untuk anak-anak yaitu bahaya paparan radiasi. Paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak lebih rentan terhadap resiko radiasi dibandingkan orang dewasa. Selain radiasi sinyal yang terpancar dari gadget, pancaran cahaya monitornya juga tidak baik bagi anak. Yang keempat, ada hasil wawancara dari pandang kesehatan dan masyarakat. Sini saya menggunakan wawancara pandangan kesehatan sebagai seorang lulusan psikologi. Yang pertama, saya menanyakan pandangan lulusan psikologi dari sudut pandang lulusan psikologi, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang akan merusak pada penggunaan gadget yang berlebihan pada generasi Z? Jawabannya dari uh, seseorang yang saya wawancarai, lulusan psikologi yang saya wawancari adalah penggunaan gadget merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh generasi Z, apalagi di era yang mana semuanya serba mengendalikan informasi dan teknologi. Dengan menggunakan gadget yang difasilitasi oleh internet, maka kita dengan mudah akan mendapatkan informasi yang cepat dan beragam. Salah satu dampak positif penggunaan gadget tidak bukan ialah kecepatan penerimaan informasi yang didapatkan. Tetapi jika bersangkutan dengan dampak positif, maka ada pula dampak negatifnya, yakni kecanduan
pada penggunaan gadget yang berlebihan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana peran orang tua, pendidik, dan ahli kesehatan dalam membantu generasi Z mengolah penggunaan gadget mereka secara sehat. Penggunaan gadget yang berlebihan, terutama pada media sosial, akan menciptakan hal-hal negatif seperti halnya cyberbullying. Cyberbullying dapat merusak kesehatan mental kita karena cacian, makian, dan penghinaan. Tetapi solusi dalam mengatasi hal ini agar menghiraukan komentar yang ada, melihat atau memposting hal-hal yang positif dan juga menonaktifkan akun media sosial sementara sampai semua aman terkendali. Di dalam mengatasi penggunaan gadget yang berlebihan, tentu saja peran orang tua dan pendidik sangat penting. Terkadang orang tua dan pendidik lalai dalam mengatasi hal ini sehingga anak-anak akan semakin bertambah dalam penggunaan gadgetnya. Orang tua harus membiasakan penggunaan gadget yang sehat sejak dini dengan cara membatasi waktu bermain gadget dan juga membatasi konten-konten yang dilihat di ditonton dikarenakan nantinya akan berpengaruh pada kesehatan mental anak. Sebagai seorang pendidik, tentu saja dapat membatasi penggunaan gadget sewaktu di sekolah atau sedang proses belajar mengajar dengan cara melarang membawa gadget ke sekolah sehingga anak akan fokus ke pembelajaran dibandingkan bermain gadgetnya. Lalu, sebagai seorang ahli kesehatan mungkin dapat membantu dengan cara mengedukasi bahwa bermain gadget di tempat gelap akan mengakibatkan mata sakit. Yang kedua ada wawancara dari pandangan masyarakat. Eh, pertanyaan yang saya sampaikan sama, tetapi pendapatnya juga berbeda. Perspektifnya dari sudut pandang kesehatan masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan pada generasi Z adalah di era sekarang gadget termasuk kebutuhan primer di mana segala hal bisa dilakukan dari gadget. Untuk menghilangkan kebiasaan tersebut hampir tidak mungkin, namun untuk menguranginya kita bisa mulai mengontrol kapan waktu bermain gadget dan kapan untuk istirahat atau off dari gadget. Yang kedua ada bagaimana peran orang tua, pendidik, dan ahli kesehatan dalam membantu generasi Z mengolah penggunaan gadget mereka secara sehat. Bagi orang tua, mungkin lebih menekankan pada time management agar lebih waktu dan terbiasa hingga anak-anak dewasa nanti. Untuk pendidik mungkin mulai mendigitalisasi metode pembelajaran agar anak-anak bisa lebih produktif menggunakan gadget mereka. Dan untuk ahli kesehatan, selama belum menunjukkan reaksi yang berlebihan, mereka bisa mengedukasi bahaya bermain gadget terlalu lama seperti gangguan penglihatan dan lain sebagainya. Yang terakhir ada solusi dari saya. Yang pertama adalah batasi waktu bermain gadget pada anak secara bertahap. Yang kedua, ajak anak bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, sibukkan anak dengan berbagai aktivitas mendidik. Yang terakhir ada kesimpulan, gadget membawa pengaruh negatif dan positif. Jadi, batasi anak generasi Z untuk bermain gadget agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih, ada kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.